Salam. Siang. Ya, saya akan share screen. Mohon izin. Apakah terlihat screen saya, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya. Baik, terima kasih Bu Sydney. Jadi saya akan melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketum tentang Pancasila 1 Juni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kenapa tema ini menjadi penting? Karena memang dalam perjalanan negara Republik Indonesia, kita sempat ingin melepaskan ya kaitan antara Pancasila dan penggalinya. Jadi pernah ada dalam satu periode, kita berusaha untuk melihat Pancasila sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah dasar negara. Tetapi kita berusaha untuk menghindarkan pembahasan tentang kelahiran Pancasila. Nah, ini saya kira adalah satu problem yang sangat mendasar, yang kemudian menyebabkan kita sempat merasa bahwa Pancasila itu tidak relevan bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada hakikat Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945, maka kita akan menemukan kaitan antara Pancasila, Soekarno, dan bangsa Indonesia yang merupakan satu kaitan yang tidak dapat dilepaskan. Semuanya saling terhubung dengan kuat, karena satu dengan yang lainnya adalah satu. Jadi karena itulah menjadi penting sekali untuk bicara tentang Pancasila 1 Juni sebagai dasar negara Republik Indonesia, agar tidak terjadi lagi multitafsir dan berbagai macam interpretasi yang keluar daripada nilai-nilai Pancasila. Saya akan kembali kepada momentum yang terjadi ya di dalam sejarah kita yang merupakan momentum yang luar biasa, yang sebetulnya terjadi mungkin sekitar 4 bulan. Antara sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 1945. Nah, itu diawali oleh sidang BPUPK. Nah, ini sering dilupakan ya. 4 bulan yang luar biasa ini seringkali dianggap sebagai sejarah yang kemudian tidak punya relevansi dengan masa kini. Padahal kalau kita ingin bicara tentang Pancasila, ingin bicara tentang Indonesia, dengan sendirinya juga harus bicara tentang Soekarno dan juga para bapak bangsa yang lain. Dan itu semua harus kembali kepada momentum ketika diadakan sidang BPUPK. Dan BPUPK ini adalah sebuah lembaga sebetulnya yang dibentuk oleh Jepang, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan di dalam badan inilah sebetulnya digodok pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai sekarang. Jadi persidangan BPUPK ini seringkali dikacaukan, ya begitu, dengan sidang-sidang yang lain, itu sebetulnya dilaksanakan 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang khusus untuk membahas tentang Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua itu adalah 10 sampai dengan 17 Juni 1945 yang adalah untuk membahas tentang yang pertama adalah untuk dasar negara, mohon maaf, yang kedua adalah tentang Undang-Undang Dasar. Jadi sebetulnya 2 sidang BPUPK itu maha penting bagi pemahaman kita tentang terbentuknya negara Republik Indonesia, karena Pancasila dimatangkan di dalam sidang yang pertama, sedangkan kemudian pembukaan yang dimana di dalamnya termuat tentang Pancasila itu sebetulnya diformulasikan pada sidang yang kedua, 10 sampai 17 Juli, mohon maaf itu ya, bukan Juni, 1945. Nah, kita harus memahami kenapa semua ini bisa terjadi. Ya, kenapa momentum yang luar biasa itu bisa tercipta di tahun 1945. Nah, ini karena memang ketika itu Jepang sebagai satu kekuatan yang menduduki Indonesia, itu yang sebetulnya tidak ingin pergi dari Indonesia, tapi dalam kondisi tertekan. Dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang ketika itu sudah mengalami kekalahan-kekalahan sebetulnya dari awal tahun 1944, sehingga kemudian memberikan janji kemerdekaan bukan hanya kepada Indonesia, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain di seluruh Asia yang ketika itu diduduki oleh Jepang. Dan ini yang menyebabkan kemudian Soekarno bisa melihat satu titik terang yang ada di hadapan bangsa Indonesia, bahwa tidak lama lagi Indonesia akan merdeka. Dan karena itulah ketika kemudian janji kemerdekaan ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPK, Soekarno segera menyiapkan siapa saja yang akan menjadi anggota BPUPK.
Jadi ini mungkin yang seringkali tidak disinggung di dalam penulisan sejarah kita, bahwa anggota BPUPK itu sebetulnya disusun oleh Soekarno dengan meminta pertimbangan dari Hatta. Dan kemudian penempatan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua BPUPK, sebetulnya itu adalah atas keinginan Soekarno. Karena dia ingin bebas mengemukakan gagasan-gagasannya di dalam sidang BPUPK sebagai seorang anggota. Kalau dia menjadi seorang ketua, tentu akan sulit bagi dia untuk secara leluasa mengemukakan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Dan karena itulah kemudian dia menitipkan pertanyaan kepada Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ini juga yang mungkin tidak terlalu banyak disinggung di dalam literatur sejarah Indonesia, untuk bertanya, sebetulnya ini pertanyaan Soekarno, apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia nanti ketika kita merdeka? Dan pertanyaan inilah yang kemudian disampaikan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat di awal dari persidangan BPUPK yang kemudian menjadi pokok pembahasan dalam sidang selama 4 hari. Dan dari berbagai pemikiran yang disampaikan oleh anggota BPUPK, ada puluhan orang yang berusaha menjawab pertanyaan itu, tidak ada satupun ya yang bisa menjawab pertanyaan itu secara komprehensif, gitu ya. Dan kemudian di belakangan hari di dalam sebuah buku yang judulnya Uraian tentang Pancasila, Hatta menjelaskan kenapa anggota BPUPK ketika itu tidak ada satupun yang bisa menjawab secara komprehensif pertanyaan dari Dr. Rajiman, ketua sidang. Meskipun sebetulnya mereka punya usulan masing-masing. Tapi mereka tahu persis bahwa momentum itu sebetulnya adalah disediakan untuk Soekarno. Dan mereka memberi usulan itu akan menimbulkan perdebatan. Karena banyak di antara mereka punya gagasan-gagasan yang tidak bisa merangkum atau merangkul seluruh bangsa Indonesia. Dan kalau itu disampaikan akan muncul perdebatan dan kontroversi. Jadi karena itulah kemudian mereka menyampaikan hal-hal yang mereka anggap penting saja, tapi tidak berusaha menjawab secara komprehensif, karena mereka tahu betul orang yang sudah siap dengan jawaban komprehensif adalah Soekarno, dan Soekarno itu ingin mendengarkan pandangan-pandangan dari seluruh yang hadir sebelum dia sendiri menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Karena itulah maka Soekarno ditempatkan di hari terakhir, yaitu pada tanggal 1 Juli. Nah, selama ini ada semacam kekacauan di dalam penulisan sejarah Indonesia. Jadi kelahiran Pancasila itu dikatakan ada 3 orang yang kemudian menyampaikannya atau berusaha menjawab pertanyaan dari ketua sidang yaitu Dr. Rajiman. Ketiga orang itu ya ini semua kita tahu, kita belajar di sekolah begitu ya, mungkin sejak Bapak Ibu masih bersekolah itu sudah tahu ada 3 orang yang kata historiografi yang disusun di masa pemerintahan Pak Harto itu menjawab pertanyaan tentang Pancasila. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, itu berpidato pada tanggal 29 Mei, kemudian Supomo itu 31 Mei, dan Soekarno tanggal 1 Juni. Nah ini ya, ini yang kemudian membuat kita sering bingung bahwa sebetulnya Pancasila itu tidak lahir pada tanggal 1 Juni, karena pada tanggal 9 Mei sudah disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah tetapi penyebutan nama Yamin ini perlu mendapat klarifikasi ya. Jadi seperti yang sudah saya singgung dalam diskursus sebelumnya, sumber asli pidato Yamin dalam sidang BPUPK seperti yang tercantum di dalam buku yang disusun oleh Yamin sendiri. Jadi ini memang sesuatu yang kontroversi di dalam sejarah Indonesia. Yamin menyusun sebuah buku yang kemudian dijadikan sumber untuk menyatakan bahwa dialah penggali Pancasila yang pertama. Dan tentu saja itu bermasalah karena buku itu tidak sesuai dengan sumber asli, yaitu naskah notulensi sidang BPUPK. Jadi buku itu berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1 terbit tahun 59. Dan itu sumber-sumber asli yang digunakan untuk buku itu memang tidak ada, karena itu tidak bisa ditemukan. Karena notulensi yang ada tidak mencantumkan pidato Yamin seperti yang ada di dalam buku itu. Jadi apa yang ada di dalam kopi naskah tulisan tangan, catatan pidato Yamin itu yang ditemukan di Arsip Nasional tentang notulensi BPUPK itu hanya 2 halaman. Jadi berbeda sama sekali dengan pidato Yamin yang dimuat di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang tebalnya sampai mungkin sekitar 13 halaman. Jadi ini adalah satu permasalahan besar di dalam penulisan sejarah Indonesia sampai hari ini yang belum diperbaiki, belum direvisi. Jadi sampai hari ini anak-anak sekolah kita masih belajar tentang ada 3 orang yang mengukuhkan Pancasila di dalam BPUPK. Dalam kenyataannya hanya ada 1. Karena Supomo sendiri lebih banyak bicara tentang bentuk negara, bukan tentang dasar negara, yaitu negara integralistik yang kemudian diejawantahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya orang yang menjawab itu hanya Soekarno.
Jadi pidato Soekarno seperti yang kita dengar tadi di awal daripada kegiatan diskursus kedua kita pada tanggal 1 Juni 1945 itu disampaikan antara jam 9 sampai jam 10 pagi, dan ini dia berpidato dengan demikian runtut ya, tanpa teks begitu, dan ini menunjukkan originalitas daripada gagasan yang dikemukakan Soekarno ya. Betapa sebetulnya semua yang ada di dalam apa yang dia sampaikan dalam pidato 1 jam itu telah mengendap di dalam hati dan sanubarinya. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Ketun tadi, bahwa Soekarno ini sebetulnya sudah memikirkan tentang dasar negara Indonesia, bahkan puluhan tahun sebelum dia berpidato pada momentum tanggal 1 Juni 1945. Sehingga bisa kita pahami apa yang diuraikan oleh Soekarno itu sedemikian merepresentasikan ya, suasana kebatinan dari seluruh peserta sidang BPUPK. Jadi tanpa ada perdebatan, tanpa ada diskusi, semuanya itu menyambut dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa berkali-kali apa yang disampaikan oleh Soekarno, dan ke akhir sidang, pidato itu disetujui secara aklamasi. Nah, ini Pancasila dasar negara. Tadi juga sudah disampaikan satu persatu dan sudah dikupas dengan bagus sekali oleh Pak Ketum ya. Jadi saya kira saya tidak perlu ulang. Dan semuanya ini kemudianlah yang menjadi landasan untuk diformulasikan menjadi dasar negara seperti yang kita kenal sekarang. Tepat setelah sidang, nah ini yang sering kemudian dikacaukan lagi dengan panitia 9. Jadi pidato Soekarno itu diterima secara aklamasi. Dan untuk merumuskan lebih lanjut tentang pokok pikiran Pancasila yang sudah disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya, BPUPK ini membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Soekarno. Dan tugas panitia kecil itu adalah satu, merumuskan kembali Pancasila. Jadi Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno diterima sebagai rancangan dari dasar negara, dan itu adalah hari kelahiran Pancasila. Dan itu kemudian dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali ya satu landasan dasar negara sebagaimana yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Dan kemudian yang kedua, tugas panitia kecil itu adalah menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk proklamasi kemerdekaan. Ini yang juga sering tidak disinggung di dalam pembahasan kita tentang sejarah Pancasila, bahwa sebetulnya formulasi daripada Pancasila yang kemudian dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau Piagam Jakarta sebetulnya disiapkan sebagai teks untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian ya sebagai ketua panitia kecil, Soekarno itu mengambil inisiatif ekstra kelembagaan. Jadi karena panitia kecil yang dibentuk yang terdiri dari 8 orang tadi dianggap oleh Soekarno dan Hatta dan juga para pemimpin Indonesia yang lain yang ada di BPUPK kurang merepresentasikan kekuatan ataupun keseimbangan politik yang ada di Indonesia. Sehingga setelah sidang Chosangiin pada tanggal 18-21 Juni di Jakarta yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPK, Soekarno berhasil membentuk panitia 9. Nah, ini yang sering dikacaukan. Panitia kecil itu kemudian tidak melanjutkan pekerjaannya, yang terdiri 8 orang, tetapi justru sebetulnya yang bekerja itu adalah panitia 9 yang bukan bentukan BPUPK, tapi adalah bentukan Soekarno dengan memperhatikan perimbangan kekuatan politik di Indonesia. Panitia 9 ini bersidang untuk merumuskan dasar negara berdasarkan apa yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, disinilah kemudian Yamin ditugaskan untuk kembali memformulasikan apa yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Dan diperkirakan naskah itulah yang kemudian disampaikannya sebagai bahan di dalam bukunya, yaitu naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pidato Yamin mirip dengan pidato Soekarno. Tapi dia cantumkan sebagai pidato yang dia kemukakan pada tanggal 29 Mei. Nah, inilah menjadi masalah begitu ya. Tapi kemudian pidato Yamin ditolak karena dianggap rancangan Yamin ditolak. Kemudian panitia 9 menyepakati rumusan yang akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang lebih ringkas ya. Yang ini yang kemudian kita kenal sekarang sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, rancangan pembukaan ini ditandatangani oleh panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dan kemudian karena itulah rancangan ini terkenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
Mohon izin, ada yang bocor, Pak Petrus. Mohon izin, panitia. Ya. Panitia bisa mute aja mungkin, tolong panitia. Panitia, mohon izin. Ya, jadi naskah Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea dan 3 bagian utama. Ya, bagian pertama itu merupakan pernyataan landasan dari politik negara. Jadi mohon nanti Bapak Ibu baca dengan baik Piagam Jakarta. Ini sering dilupakan, seolah-olah yang penting itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi rumusan yang ada di dalam pembukaan itu sebetulnya adalah uraian lebih lanjut daripada Pancasila yang kemudian diuraikan lagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi satu dengan yang lainnya itu sebetulnya saling menjiwai begitu ya. Dengan sumber utama tentu saja adalah Pancasila. Jadi bagian pertama itu merupakan pernyataan landasan dari politik negara dan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu adalah hak dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Bagian kedua dari pembukaan itu menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, yaitu dari kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh pimpinan luhur, begitu ya. Dan bagian ketiga, ini merupakan pernyataan tentang pembentukan negara dan tugas-tugasnya yang berupa tugas ke dalam dan keluar, dan semua tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan kepada Pancasila. Dan pada bagian yang ketiga inilah kita menemukan rumusan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang sebagai dasar negara kita. Jadi dengan demikian Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dokumen penting, gitu ya. Dan setelah itu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ini tahapan-tahapannya. Bagaimana sebetulnya urutan yang pertama adalah Pancasila 1 Juni, kemudian Piagam Jakarta, begitu ya. Ini sebetulnya adalah satu proses yang bertahap, bukan saling menafikan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ini sebetulnya adalah proses yang terjadi di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, tugas utama PPKI dibentuk 12 Agustus 1945 itu adalah mempercepat persiapan pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia yang merdeka. Jadi PPKI memang ditugaskan sebagai sebuah panitia, beda dengan BPUPK yang adalah sebuah badan. Jadi apabila latar belakang anggota BPUPK dipilih berdasarkan latar belakang kelompok dan golongan, maka anggota PPKI ini merepresentasikan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ketika itu. Memang diambil dari berbagai daerah, begitu ya. Dan PPKI berbeda dengan BPUPK, ini diketuai langsung oleh Soekarno dan Hatta. Dan disinilah terlihat sebetulnya ini skenario yang semua dikembangkan dari sejak BPUPK, PPKI sampai dengan proklamasi itu sebetulnya semua dirancang oleh Soekarno dan dibantu oleh Hatta. Dan PPKI itu bersidang untuk pertama kali setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Jadi itu adalah sidang PPKI yang pertama justru dalam suasana ketika Indonesia ketika itu sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Nah, di dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ini menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana naskah Piagam Jakarta menjadi pembukaan dari atau menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini yang kemudian menjadi perdebatan begitu ya, ini seolah-olah berbagai macam versi yang mengacaukan tanpa memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan sejarah seperti yang baru saja kita diskusikan. Dan yang kemudian menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan pembukaan yang disahkan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Piagam Jakarta. Karena di dalamnya ada bagian sila ketuhanan yang Maha Esa, itu dihilangkan 7 kata, seperti yang kita tahu semua, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kompromi yang dicapai dalam penghapusan 7 kata itu adalah bentuk kesepakatan luhur ya. Jadi sebetulnya ini adalah satu bentuk kesepahaman dan kemudian juga niat atau komitmen untuk menjunjung ya nilai-nilai luhur daripada budaya bangsa dan menjunjung tinggi prinsip keberagaman yang harusnya ini menjadi tekanan utama ketika kita bicara tentang Pancasila dan penghormatan terhadap perbedaan yang telah lama menjadi kearifan dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat Nusantara.
Jadi itulah kesepakatan yang tercapai dan kemudian menjadi hari dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tapi bukan hari kelahiran. Nah, ini tahapan yang perlu kita semua pahami bersama. Jadi tonggak-tonggak perjalanan Pancasila dasar negara, yang pertama, sebagaimana tadi sudah kita diskusikan, yaitu lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu ketika untuk pertama kali disampaikan dalam pidato Soekarno di hadapan sidang BPUPK. Yang kedua, itu adalah ketika dirumuskannya Pancasila dengan formulasi yang seperti kita kenal sekarang, di dalam naskah Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi jelas lahirnya pada tanggal 1 Juni. Tanggal 22 Juni itu adalah perumusan sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga itu adalah peresmian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut pada alinea keempat terdapat rumusan tentang Pancasila. Jadi dengan merunut dan kemudian mencoba merekonstruksi kembali perjalanan Pancasila dalam 4 bulan yang luar biasa di dalam sejarah Indonesia itu, kita akan melihat dengan jelas bahwa Pancasila memang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Saya kira ini apa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini dapat diterima sebagai satu pengetahuan ataupun sebagai satu upaya untuk meluruskan sejarah yang selama ini dibelokkan ya oleh pihak-pihak tertentu dan mengacaukan kita semua untuk melepaskan keterkaitan ataupun satu kesatuan dari Pancasila, kemudian juga Soekarno dan perjuangan bangsa Indonesia. Saya kira demikian, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Salam Pancasila. Terima kasih.